Nusantara, tahukah Anda sejak tahun 2015 Sinarmas Agribusiness and Food atau yang biasa dikenal orang dengan nama Sinarmas Agri ini ternyata di bawah Departemen CSR mereka yang bernama Community Economic Empowerment ini menjalankan program komunitas di mana ternyata program komunitas ini menjaring laki-laki dan perempuan untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Pertanyaannya nih, seperti apa sebenarnya program ini? Dan ternyata seiring berjalannya waktu, para perempuan-perempuan tangguh dan luar biasa ini bertahan di program UMKM. Kita akan bahas bersama narasumber yang bergabung di studio Antara kali ini. Ada Mbak Dina dan juga Mbak Naomi. Halo. Halo Mbak Ovi. Iya, kompak sekali. Dan tidak hanya ada Mbak Dina dan Mbak Naomi, karena nanti juga akan bergabung bersama kita juga ada Mbak Nila. Ini perwakilan dari Provinsi Riau ya. Usahanya apa ini? Kalau boleh dibocorin sedikit. Coba Mbak Dina, siap. Usaha Mbak Nila ini apa Mbak? Dia memproduksi handicraft. Nanti bagaimana handicraftnya berkembang kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Oke, mungkin langsung saja. Dari tadi sudah dijabarkan tentang Sinarmas Agri. Selama ini dari saya memulai di Sinarmas itu 2015. Sinarmas sebelumnya itu lebih banyak memberikan CSR itu dalam bentuk charity. Jadi charity itu kalau dalam bahasa sederhana saya itu sedekah. Kita memberi, begitu diterima oleh si penerima, urusan selesai. Nah, tetapi kemudian tuntutan perkembangan saat ini membuat perusahaan tidak bisa lagi memberikan CSR itu dalam bentuk bantuan-bantuan yang bersifat sedekah itu. Jadi ada tuntutan kebutuhan bahwa sebagai mitra perusahaan dan masyarakat di sekitar bisnisnya itu harus punya hubungan baik dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, tentu perjalanan untuk sampai ke tahap itu kan panjang ya. Nah, maka Sinarmas memulai dari program-program penguatan ekonomi. Seperti salah satunya yang saya sebutkan tadi adalah pengembangan dari UMKM. Mungkin sebelum ke Mbak Naomi, Mbak Dina bisa jelaskan sebenarnya program ini seperti apa pengembangannya di bawah Departemen Community Economic Empowerment tadi. Seperti apa Mbak? Ya. Awal kita melakukan assessment, mungkin sebelumnya saya harus gambarkan kebun sawit Sinarmas itu kan sebagian besar berada di pelosok ya. Nah, jadi masyarakat desa-desa di pelosok itu mayoritas sumber penghidupannya itu berbasis pertanian. Sehingga pada awal kita memfasilitasi bentuk CSR yang pendampingan, kita itu lebih banyak bersinggungan sama petani, peternak, nelayan sungai. Nah, kemudian dari proses pendampingan kepada kelompok petani yang kemudian menghasilkan bahan-bahan segar ya, bahan makanan segar, muncul satu situasi di mana ketika produksi menjadi sangat berlebih dan itu tidak bisa disimpan lama, maka ide untuk membuat bahan mentah ini menjadi bahan yang lebih siap untuk dikonsumsi sehingga punya daya tahan yang lebih lama, itu kemudian melahirkan kelompok-kelompok UMKM tersebut. Oke, tapi mungkin sedikit pendekatan ke masyarakatnya bagaimana Bu? Apakah sempat mengalami tantangan atau seperti apa yang dirasakan karena di lapangan? Ini kan suatu hal yang baru untuk mereka ya. Bagaimana respon masyarakat atau pendekatan seperti apa yang akhirnya digunakan oleh Sinarmas Agri? Ya. Kalau tantangan pasti ada Mbak. Di awal-awal itu kan mereka pasti tidak percaya sama kita ya. Jadi inilah tantangan yang pertama yang kita harus hadapi, bagaimana membangun trust atau kepercayaan di antara masyarakat itu sehingga mereka mau kita ajak, mau kita dampingi, mau kita buka wawasan berpikirnya, pola pikirnya. Jadi intinya memang sebagaimana yang Budina juga bilang tadi bahwa desa-desa dampingan kita itu kan berada di pelosok. Tantangan kita yang paling pertama itu adalah pola pikir. Pola pikir mereka ini umumnya bahwa ya kami bekerja di perusahaan udah cukup gitu kan. Jadi ternyata
potensi lain masih lebih banyak dibanding sekedar hanya bekerja di perusahaan. Potensi sumber daya alam mereka kaya sebenarnya. Tapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan itu, menggali itu supaya ekonomi mereka juga meningkat gitu kan. Nah, jadi kita biasanya berkoordinasi dengan pemerintahan desa dulu, mensosialisasikan komitmen perusahaan bahwa kita perusahaan saat ini berkomitmen untuk memberikan pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang. Nah, setelah itu kita sama-sama secara partisipatif melalui assessment tadi dengan memakai tool SLA atau sering disebut Sustainable Livelihood Assessment atau pengkajian perikehidupan berkelanjutan. Nah, tools ini kita pakai bersama kelompok masyarakat yang kita dampingi itu untuk melahirkan program yang sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada sehingga itu bisa selesai dan pendapatan mereka meningkat. Oke, berarti perjalanannya memang ternyata sangat panjang sekali. Kalau yang kita lihat dari awalnya terjadi perubahan, ternyata sekarang adanya pemanfaatan kembali bahan-bahan itu yang akhirnya melahirkan pengembangan dari sektor UMKM. Nah, pertanyaannya ini mungkin ke Mbak Dina terkait jenis-jenis UMKM apa saja sebenarnya yang terlibat? Apakah harus khusus seperti pertanian atau ada perikanan atau seperti apa? Ya, kalau dari pembelajaran kami melahirkan sebuah unit bisnis itu selain dasarnya adalah permintaan pasar, juga harus melihat sumber daya alamnya. Jadi menjadi aneh ketika kita melahirkan sebuah unit usaha, tapi yang punya usaha kelimpungan dalam memenuhi bahan bakunya. Makanya kemudian seperti yang dijelaskan oleh Bu Nomi, kajian itu juga membuka apa saja informasi sumber daya alam yang ada di wilayah desa yang kita bina. Kemudian dari sumber daya alam itu dipertemukan dengan permintaan pasar, baru kita bersama-sama dengan kelompok yang kita bina mendesain atau merancang. Ini kira-kira yang mau diproduksi apa sih? Nanti target pasarnya kemana sih? Berapa? Jadi banyak tahapannya, termasuk kita harus assessment pasarnya, kita harus assessment sumber daya alamnya. Kita juga harus mengkaji orang di sini biasa nggak sih melakukan pekerjaan ini. Karena nanti kalau itu tidak dikaji, dia akan terbentur dengan pola kebiasaan. Nah, itu salah satu atau beberapa hal yang saya yakin juga dialami oleh beberapa teman-teman yang punya peran yang sama seperti kami. Kalau selama ini yang telah berjalan, karena memang sudah sejak tahun 2015, mungkin boleh dijelaskan atau diberikan gambaran ke Sobat Antara sebenarnya UMKM apa saja yang sudah terlibat. Karena kalau dilihat dari demografinya ada di Sumatera, lalu juga ada di Papua. Jenis-jenisnya seperti apa UMKM-nya Bu yang terlibat? Sebagian besar makanan ya, makanan siap konsumsi, sejenis snack ya. Tapi kita juga memproduksi makanan-makanan lain. Saya tahu di Bu Nomi itu ada bakso, ya, yang itu turunan dari budidaya ayam pedaging. Jadi dia punya benang merah dengan aktivitas budidayanya. Kemudian di Riau kita punya ikan salai, ada sambal terasi yang cabenya dibeli dari kelompok tani yang kita bina juga gitu. Tidak berdiri sendiri UMKM-nya. Kemudian di Kalimantan juga ada ikan, kemudian ada madu. Kita juga memfasilitasi kelompok tani mengelola sumber daya alam hutan tanpa merusak hutannya. Itu di tempat Bu Nomi ada, di wilayah dampingan Bu Nomi. Kemudian di tempat saya itu selain keripik-keripik, makanan, kemudian ada juga briket. Oke, ada briket. Karena dia punya sumber daya kelapa sehingga limbah batok kelapanya juga ada di mana-mana. Jadi beragam Mbak Ovi, karena apa?
kami tidak ingin mendorong lahirnya sebuah UMKM di mana mereka sendiri nanti akan kesulitan mencari bahan bakunya. Ya. Nah ini kalau kita lihat ternyata sangat beragam sekali ya, disesuaikan dengan sumber daya alam masing-masing dan terjadi sebenarnya efek domino, tidak hanya dari pelaku, dari awal sendiri nih memang udah di research dengan sangat baik oleh teman-teman Sinarmas Agri. Mungkin dari Mbak Naomi bisa dijabarkan untuk pelatihan-pelatihan kepada peserta itu apa saja yang diajarkan ke mereka? Apakah mereka itu baru mengenal usaha itu atau memang sebelumnya sudah punya wawasan atau sedikit pemahaman lah, atau mereka emang orang yang nol gitu baru belajar? Seperti apa di lapangan, Mbak Naomi, silahkan. Ya, baik Mbak Opi, sepengalaman saya mendampingi community ya, ada yang usaha mereka memang sudah ada di awal, ada yang memang mereka mulai dari nol. Nah, kalau yang dari nol itu misalnya biasanya seperti yang saya bilang tadi, misalnya bakso. Bakso ini kan termasuk makanan mewah ya di pedesaan di pedesaan terpencil. Tidak seperti kita di Jakarta, ini mudah kita dapat gitu. Ada, tetapi mungkin dari segi rasa seadanya gitu kan. Termasuk misalnya sambal korek yang dibilang Kak Dina tadi. Nah, itu biasanya muncul belum ada usahanya, tetapi seiring dengan pendampingan yang kita lakukan, dengan diskusi intensif yang kita lakukan, dengan kajian-kajian dan analisa, ini rutin setiap kita datang dan bertemu community, ini rutin dibicarakan. Muncullah ide-ide membuat mau diolah apa ini? Ayam ini, ketika misalnya ayamnya ketika dalam bentuk segar tidak terserap pasar secara hari itu juga, tidak bisa disimpan lama. Oh, bagaimana kalau diolah menjadi bakso? Bakso kan bisa sistem frozen gitu kan. Cabe ketika harga turun murah, ini merugi, tidak masuk modal misalnya dalam kajiannya. Oh, bagaimana kalau kita buat jadi sambal? Dia nilai harganya pun bisa meningkat dan daya simpannya pun bisa jadi lebih lama. Nah, ini yang coba kita bantu pola pikirnya masyarakat, bagaimana mereka meng-create mengolah bahan-bahan baku yang mereka sudah produksi. Nah, terkait dengan pelatihan yang kita berikan. Nah, itu kita biasanya bekerja sama dengan kreologi atau bahkan dengan dinas setempat, dinas UMKM. Nah, itu kita biasanya berkoordinasi dengan dinas setempat. Kira-kira mau kita bisa kolaborasi apa untuk membantu masyarakat menghasilkan satu produk UMKM yang mempunyai bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memunculkan pengusaha-pengusaha wanita yang tangguh ya, Bu. Tangguh gitu. Nah, ini karena disinggung sama Mbak Naomi, mungkin Mbak Dina bisa bantu juga lebih dalam terkait tentang perempuan yang terlibat aktif. Ini bagaimana ceritanya bisa seiring berjalannya waktu perempuan-perempuan ini semakin menciptakan kreasi barukah dari program yang ada, atau bagaimana? Atau mereka lebih kreatif kah? Atau seperti apa perempuan-perempuan yang terlibat dari UMKM ini, Mbak Dina? Awalnya Sinarmas itu tidak membedakan ya, namanya dia menyatakan statement dia concern kepada masyarakat. Tentunya kita tidak membedakan apakah yang tertarik ikut itu laki-laki atau perempuan. Tapi kemudian seiring waktu, dari sekian peserta yang terdaftar di awal, itu ternyata yang tinggal dan mampu bertahan gitu ya, apa kita bilangnya, tangguh ya? Iya, tangguh. Itu kebanyakan ibu-ibu. Oke. Nah, kemudian dari kelompok ibu-ibu ini, seperti kata Bu Naomi tadi, terjadi diskusi-diskusi yang intens. Mereka kemudian menyepakati dia akan memproduksi apa. Saya kasih satu contoh. Jadi di Kampar itu ada satu kelompok di satu desa. Tadinya itu gabungan laki-laki dan perempuan. Bapak-bapaknya memutuskan untuk melakukan budidaya ikan air tawar, baik yang di Karamba maupun yang di bioflok. Nah, si ibu-ibu merasa, aduh, kok kita jadi ngurusin ikan ya, gitu kan? Akhirnya mereka memutuskan, khusus ibu-ibu, memanfaatkan hasil panen dari yang dikerjakan oleh bapak-bapak ini menjadi nugget, menjadi ikan asap. Nah, itu produk-produk turunan gitu dari hasil itu.
Dan akhirnya dalam satu kelompok besar itu dia muncul bisa 1, 2 sampai 3 kelompok kecil. Dan selalu lahir kelompok ibu-ibu di dalamnya. Dari produk-produk turunan tadi ya. Bahkan ini ada satu ibu yang akan kita ajak ngobrol ini melalui Zoom. Dia mengembangkan handicraft. Tadi sudah dibocorkan oleh Mbak Dina. Kita akan ngobrol bersama Mbak Nila ini Sobat Antara melalui Zoom. Jadi kita langsung saja sapa. Kalau tadi kita ngobrol sangat seru sekali membahas tentang Sinarmas Agri bersama Mbak Dina dan juga Mbak Naomi. Seperti yang sudah di-mention di awal, kalau telah bergabung juga bersama kita di sini melalui Zoom ada teman kita yang cukup jauh dari Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kampar. Ada Mbak Nila Septiana Wulandari. Halo Mbak Nila. Halo, selamat siang menjelang sore. Sehat ya Mbak Nila ya? Mbak Nila, ini karena kita tadi ngobrolin juga tentang program dari Sinarmas Agri. Nah, ini Mbak Nila kan sebagai peserta yang juga bergabung. Kalau boleh tahu sebenarnya apa yang mendorong Mbak Nila ini untuk ikut dengan program Sinarmas Agri ini sendiri? Baik Mbak, kalau saya apa yang mendorong saya mau ikut pelatihan yang di mentoring atau laksanakan oleh Sinarmas Agri ini Mbak. Yang pertama, saya memang belum pernah sama sekali mendapatkan pelatihan UMKM di daerah saya. Lalu yang kedua, saya merasa bahwa pelatihan ini akan merubah usaha saya lebih baik lagi ke depannya, karena melalui penjelasan dari mentor-mentor yang ada di sini bahwa ini akan nantinya mengembangkan usaha saya ke depannya gitu. Karena memang selama ini usaha saya juga masih jalan di tempat, belum ada perkembangan. Misalnya belum pernah melakukan penjualan di luar daerah, terutamanya di daerah Kabupaten Kampar itu sendiri. Oke, mungkin sedikit karena tadi sudah mendapatkan mentoring juga, apa dampak yang nyata yang Mbak Nila rasakan lalu Mbak Nila realisasikan terhadap usaha Mbak Nila? Dampaknya nyata yaitu perubahan kemajuan dalam proses pencatatan keuangan kami atau manajemen keuangan kami, mulai dari pencatatan pesannya sampai proses pengiriman hingga perhitungan laporan keuangannya setiap bulannya Mbak. Jadi sebelumnya itu dari UMKM kami itu melakukan pencatatan itu masih manual menggunakan Microsoft Excel kan. Lalu di print begitu kan, untuk mencatat pesanan, untuk bikin list pesanan, semua itu masih manual dari hasil print dari Microsoft Excel tersebut. Jadi sekarang sejak ada pelatihan dari Sinarmas Agri bersama Kreologi saat itu, kami diperkenalkan salah satu aplikasi yaitu Kreologi, dan di situ kami diajarkan untuk bagaimana mencatat pesanan, bagaimana untuk mengatur atau jadwal produksi kami, lalu bahkan sampai bagaimana mengirimkan barang serta menyediakan label pengiriman. Itu mempermudah kami dalam melaksanakan usaha, terutama dalam melakukan pengiriman di luar daerah. Lalu yang paling sangat berkesan itu ada dua hal. Yang pertama, kami diajarkan bagaimana untuk membuka toko di e-commerce yang sebelumnya saya sama sekali belum pernah. Saya sudah mengetahui tentang e-commerce itu sendiri, banyak jenisnya, mulai dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan yang lain-lainnya. Tapi saya belum ada keberanian untuk mencoba membuka lapak di sana atau membuka toko di e-commerce tersebut. Tapi di pelatihan tersebut saya diberikan ilmu yang sangat luar biasa dan saya sudah mempunyai e-commerce sekarang. Dan dampaknya saya sudah melakukan penjualan atau saya sudah mendapatkan orderan dari luar
daerah atau dari luar provinsi. Lalu yang kedua, sebelumnya kami juga belum punya izin usaha untuk usaha kami, hanya batas di kelurahan saja atau di desa saja. Di pelatihan kemarin kami diajarkan membuat minimal punya NIB. Jadi sekarang dengan adanya NIB yang kami miliki, customer jadi lebih percaya, lebih trust terhadap usaha kami. Berarti ini usahanya nggak tipu-tipu gitu Mbak. Jadi di luar daerah pun percaya bahwa emang usaha kami itu ada. Oke, Mbak Nila, ini karena tadi tentu banyak penyesuaian ya, khususnya tentang ilmu yang didapat dari para mentoring dari sebelumnya. Mungkin tadi pengaturan keuangan belum berjalan baik, lalu juga sekarang sudah masuk ke e-commerce. Ini untuk penyesuaian Mbak Nila sendiri membutuhkan waktu cukup lamakah? Apakah ini menjadi akhirnya tantangan atau kesulitan untuk Mbak Nila beradaptasi dengan beberapa materi-materi baru yang diajarkan oleh mentor itu, Mbak Nila? Justru sebenarnya ilmu yang didapatkan atau yang diberikan kepada kami ini sesuatu hal yang saya tunggu-tunggu nih Mbak. Jadi saya sebenarnya sudah tertarik lama, saya juga udah berkecimpung di teknologi ini udah lama, menggunakan komputer juga, handphone atau smartphone itu sudah lama. Cuman tinggal eksekusinya aja dengan ada dukungan dari pelatihan ini, jadi saya lebih membulatkan niat saya lagi gitu. Oh berarti memang ini saatnya nih usaha saya ini udah harus digitalisasi lagi, nggak bisa manual lagi. Oke, berarti memang dirasakan langsung. Untuk adaptasi berapa lama yang Mbak Nila dari mentoring sampai akhirnya mengaplikasikan langsung di usahanya? Butuh waktu lama nggak Mbak Nila? Nggak sampai 1 bulan Mbak, begitu dipraktekkan langsung hari itu juga saya langsung menggunakannya. Karena sebelumnya nih Mbak, untuk struk atau bill faktur penjualan saya, selama ini saya masih manual tulis tangan. Jadi sekarang udah canggih, udah bisa langsung kirim lewat PDF kan untuk invoice online-nya gitu. Jadi sudah lebih keren lah Mbak dari sebelumnya. Wah, dan Mbak Nila memang sudah merasakan bahkan langsung mendapatkan manfaat ya, tidak perlu lama-lama lagi, sudah mengikuti teknologi, digitalisasi. Seperti memang luar biasa dengan tema Mbak Nila, perempuan tangguh. Mbak Nila perempuan tangguh yang luar biasa. Mbak Nila mungkin sedikit sebagai penutup obrolan kita, ini terkait harapan Mbak Nila ke depannya, karena sudah merasakan langsung bagaimana manfaat dari program. Ke depannya seperti apa harapan yang Mbak Nila ingin dapatkan dari Sinar Mas Agri? Silakan Mbak Nila. Harapan saya ke depannya Sinar Mas Agribisnis masih terus mendampingi kami UMKM yang ada di Provinsi Riau dan mungkin di daerah-daerah lainnya. Saya berharap ke depannya masih ada pelatihan-pelatihan seperti kemarin, karena begini Mbak, karena belajar itu terkadang kita nggak cukup hanya 1 kali. Kadang kita ada waktu, kita sibuk di rumah, ada sesuatu yang buat kita lupa. Tapi kadang kalau seandainya kita lakukan itu berulang-ulang atau kita ulang lagi, kita bakalan bisa ingat dan akan terus ingat. Lalu selanjutnya saya berharap ke depannya akan ada pelatihan secara langsung gitu, karena kan sebelumnya secara online nih. Saya berharap banget bisa ketemu sama mentor-mentornya langsung gitu. Diadakanlah kapan sesekali di Riau atau di Kota Pekanbaru untuk pelatihan untuk kami UMKM yang ada di Provinsi Riau. Itu harapan saya, dan harapan kedepannya mudah-mudahan kami bisa lebih maju lagi dan Sinarmas tetap membina kami hingga menjadi UMKM bisa maju. Baik, terima kasih Mbak Nila. Yang penting omset naik juga kan ya Mbak Nila ya. Baik, obrolan yang luar biasa Mbak Nila. Semoga ini bisa menginspirasi juga banyak orang di luar sana yang seperti Mbak Nila awalnya mungkin tidak tahu tapi mendapatkan mentoring dan bisa diaplikasikan untuk bisnisnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak Nila telah bergabung melalui Zoom. Dan Sobat Antara, itu obrolan yang menarik bagaimana Mbak Nila merasakan sendiri manfaat dari program Sinar Mas Agri. Dan kita lanjutkan obrolan kita bersama 2 narasumber kita masih dari Studio Antara.
Obrolan yang seru sekali. Wah, jadi penasaran sebenarnya omsetnya Mbak Nila ini berapa ya setelah mengikuti program dari Sinarmas Agri. Boleh nggak sebenarnya ditanyain nih Mbak Dina omsetnya? Nggak boleh dibocorin ya. Tapi mungkin menanggapi sedikit tentang Mbak Nila tadi. Bagaimana Mbak Dina melihat Mbak Nila, sosok Mbak Nila ini adalah perempuan hebat dari nol, dari tidak bisa Excel lah, lalu juga masuk ke e-commerce. Sekarang sudah seperti ini. Bagaimana Mbak Dina? Iya, saya sendiri sebenarnya terkadang sering takjub ya. Kalau berkunjung ke desa-desa binaan CSR Sinarmas Agri itu, kita ketemu dengan orang-orang yang sebenarnya sangat potensial, tetapi mereka terminimkan oleh akses. Ya, tadi kasus di wilayahnya Mbak Nila, yang saya pahami selama saya tugas di sana 3 menjelang 4 tahun, itu sinyalnya itu sangat apa ya? Terbatas mungkin bisa. Ya, lebih mahal sinyal dari harga bensin di sana. Itu joknya kami ketika kita sudah mulai agak frustasi sama urusan sinyal gitu ya. Nah, Mbak Nila ini satu contoh perempuan tangguh yang punya kemauan untuk melakukan perubahan. Jadi seperti ceritanya Mbak Nila tadi, dia sebenarnya sudah memulai handicraft itu kecil-kecilan, dan pembeli dia itu ya orang kampung tetangga gitu ya. Begitu dia bergabung di dalam program pembinaan UMKM-nya Sinarmas Agri dan kemudian diikutkan di dalam pelatihan gitu ya. Masa itu kan Covid ya, jadi pelatihan semua online. Nah itu sebuah tantangan buat orang-orang seperti dia gitu, karena dari sekian peserta yang ikut itu berguguran. Jadi sekian orang itu kan bercampur, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Itu gugur itu baik karena akses internet, baik karena kesibukan gitu ya, baik juga karena mungkin kesulitan untuk memahami satu materi yang disampaikan secara online. Berat gitu ya, mungkin bagi sebagian orang gitu belajar secara online seperti itu. Nah, orang-orang seperti Mbak Nila ini itu sedikit agak langka, tetapi di dalam kelompok binaan kami itu hampir ada di setiap provinsi dan setiap region. Kami menyebutnya champion. Jadi ada championnya yang mencerminkan benar-benar seperti tagline kita hari ini ya, perempuan tangguh yang luar biasa. Mungkin Mbak Naomi melihat bagaimana di provinsi lain mungkin ada, karena seperti kata Mbak Dina di tiap provinsi ada Mbak Nila lainnya ini. Ya, itu betul yang dibilang Kak Dina, itu betul. Jadi kadang-kadang memang mereka bukan dalam tanda kutip bodoh ya, tapi karena memang tidak ada yang memotivasi mereka untuk melakukan itu. Tidak ada yang mendorong mereka. Jadi kadang-kadang orang mempunyai ilmu pengetahuan itu tidak cukup ya, butuh dorongan dan motivasi orang lain untuk melakukan, sehingga terjadi action gitu kan, terjadilah apa yang diimpikan. Nah misalnya kalau kayak di tempat tugas saya itu ada namanya Bu Purwati. Nah ini dulu dia di sana ada sejenis bayam, namanya bayam kampung ya, daunnya lebar, dan ini jarang, mereka hanya tahu itu digunakan hanya sebagai sayur bening saja. Nah tetapi setelah kita ada pendampingan, ada diskusi intensif, ada saya cerita-cerita bahwa bayam ini bisa dijadikan keripik. Nah ternyata tanpa saya ajarin membuat bumbu pun dia sudah bisa gitu loh. Nah berarti kan dia sebenarnya mempunyai ilmu pengetahuan itu untuk membuat keripik bayam dengan resep yang dia khas sendiri ya, khas dia sendiri gitu. Tetapi ketika tidak ada teman untuk diskusi, itu dia tidak terpikir bahwa itu bisa dijadikan keripik loh, yang harganya jauh lebih tinggi ketika dia dijual dalam bentuk segar dibanding keripik gitu. Berarti harus ada pemacu-pemacunya ya. Dan ternyata di setiap provinsi ada Bu Purwati, terus juga ada Ibu Nila yang luar biasa sekali. Tapi kalau boleh diberitahu juga ke Sobat Antara, ini karena sudah berdiri sejak 2015. Sebenarnya ini sudah sesuai target yang diharapkan oleh teman-teman Sinarmas Agri atau seperti apa? Atau masih ada target lainnya yang harus dicapai? Mungkin Mbak Dina bisa menjelaskan. Kalau target saya pikir ya, sampai sejauh ini kita kalau bicara target, saya ingat milestone ya. Ada sekian milestone yang sudah tercapai, tetapi masih banyak yang harus diselesaikan. Jadi bayangan saya sebenarnya program pendampingan masyarakat seperti ini, khususnya di penguatan ekonomi, apalagi kalau kita mau lebih fokus lagi ke urusan perempuan gitu ya,
ini program panjang Mbak Ovi. Karena yang namanya proses belajar dan menjadi agen perubahan itu nggak bisa bicara setahun 2 tahun. Nah, Sinarmas itu punya komitmen bahwa program-program sejenis ini memang harus terus dikawal. Karena apa? Karena itulah satu wujud pembuktian bahwa perusahaan memang menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya kepada masyarakat desa di mana unit bisnisnya berada. Oke. Karena ini sudah berjalan 8 tahun dan saya rasa ini juga bukan waktu yang pendek. Mbak Dina, mungkin terakhir saya ingin bertanya untuk langkah ke depannya, apakah akan ada proyek-proyek lainnya yang masih inline dengan pengembangan UMKM atau ada proyek lain yang berbeda ternyata? Kalau sepengetahuan kami tentunya pasti akan ada. Pertama ya, yang mungkin saya bisa sharing, Desa Ring 1 Sinarmas itu sekitar 400 lebih sekian dari seluruh unit bisnis. Nah, saat ini kita baru mendampingi katakanlah 25%-nya. Ya. Berarti kan akan ada desa-desa berikutnya ya. Kan ada binaan-binaan lain. Di luar dari desa yang sekarang sudah berjalan, itu step lanjutannya adalah memfasilitasi mereka menemukan atau membentuk ekosistem usaha di dalam wilayah mereka sendiri. Nah, ketika itu sudah, maka exit program bisa kita lakukan dan kemudian orang-orang seperti Bu Nomi dan saya akan lebih bisa fokus ke wilayah yang belum tersentuh. Oke. Mungkin sebagai closing dari Mbak Naomi ada yang mau ditambahkan untuk Sobat Antara terkait program ini? Silahkan. Ya, hanya menambahkan bahwa memang program jangka panjang kita ini untuk pendampingan UMKM memang akan tetap kita akan lakukan, terutama kalau dia sudah mandiri, UMKM-nya sudah mandiri, yang seperti Bu Nila tadi bahwa dia sudah berdagang di Tokopedia atau di mana gitu. Ini perlu kita monitoring dan evaluasi bagaimana supaya dia muncul menjadi pengusaha wanita yang tangguh dan bisa eksis di desanya minimal gitu. Baik, terima kasih Mbak Naomi dan juga Mbak Dina. Dan Sobat Antara, itu dia obrolan yang luar biasa. Dari tadi kita telah membahas salah satu program dari Sinarmas Agri atau Sinarmas Agri Business and Food, di mana kita membahas salah satunya tadi bocorannya tentang UMKM dan peran perempuan tangguh dalam ekonomi keluarga mereka. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Naomi dan juga Mbak Dina atas obrolan kali ini. Dan Sobat Antara, jangan lupa untuk menyaksikan program lainnya tentang podcast Antara di antaranews.com. Sampai jumpa.